Shalom. Ya, kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Saya senang Anda sudah mengerjakan UTS dan beberapa penugasan yang merupakan kewajiban saudara. Saya harap semua ini dapat memberikan input-input yang baik bagi proses penilaian dalam mata kuliah doktrin Allah ini. Kemarin kita sudah membahas beberapa hal tentang materi ini, dan hari ini saya ingin kita membahas beberapa pandangan Alkitab tentang Allah, khususnya pasti berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Memang tidak mendetail seperti tugas makalah saudara nanti, cuma paling tidak melalui materi ini kita dapat memberikan gambaran bagaimana kebenaran Alkitab yang disampaikan mengenai sifat-sifat Allah. Baik, kita mulai. Ya, yang pertama kita melihat hakikat Allah itu sendiri. Jadi Tuhan itu sebenarnya transenden. Ya, dalam arti bahwa Tuhan pada hakikatnya tidak dapat dihampiri, jauh sekali. Ya, bukan dalam arti jarak yang jauh, tetapi suatu objek yang tidak berupa benda atau wujud yang dapat diraba, dilihat, dan dirasakan kehadirannya. Namun bagaimana orang memberikan satu kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Nah, ini yang ditugaskan kepada kita, bahwa pembuktian terhadap kebenaran atau keberadaan Allah atau hakikat Allah itu seperti apa. Jadi menurut Philo, Tuhan Allah pada hakikatnya tidak dapat dihampiri oleh akal manusia. Jadi transenden itu tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Ya, memang logikanya adalah kalau Tuhan itu masuk akal, maka Tuhan itu kecil. Tetapi kalau Tuhan itu tidak masuk akal, maka dia harus melampaui akal. Ini yang dinyatakan oleh Paulus di dalam suratnya, bahwa Allah itu melampaui segala akal dan pikiran. Sehingga jangan mencoba-coba untuk memasukkan Tuhan ke dalam akal ya, yang sempit. Tuhan yang besar itu sulit untuk dimasukkan ke dalam akal otak kita yang kecil. Ini juga pengertian yang keliru dari setiap manusia. Ya, ada pengetahuan tentang Allah yang dimiliki oleh Allah sendiri yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Dan dalam hal ini Allah tidak menyampaikan suatu hal untuk diketahui manusia. Ada batas-batas manusia mengetahui. Sehingga tentang hari kedatangan Tuhan misalnya, Tuhan tidak memberikan pengetahuan itu kepada manusia. Sebab manusia hanya dapat mengenal Allah melalui wahyu kitab suci dan melalui alam semesta. Pengenalan kita melalui kitab suci, baik tentang Allah, baik tentang Kristus, tentang sifat-sifat Allah. Di luar itu pengenalan akan bias. Baik melalui alam semesta, pengenalan manusia masih bersifat umum dan tidak spesifik. Yang pertama, Allah ada dengan sendirinya. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa Allah tidak disebabkan oleh apapun keberadaannya. Kalau Allah disebabkan oleh apapun keberadaannya, maka dia membutuhkan pihak lain untuk menetapkan keberadaannya. Kalau andai kata Allah membutuhkan penyebab yang lain, maka niscaya Allah itu tidak bisa ada kalau tidak ada penyebab. Segala sesuatu dalam alam semesta, seperti yang sudah kita pelajari tentang argumentasi keberadaan Allah, itu membutuhkan penyebab keberadaan lain.
Tetapi Allah itu ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menyebabkan dia ada, dan tidak ada yang mengharuskan dia tidak ada. Tidak bisa. Satu-satunya pengenalan kita bahwa Allah dengan keberadaannya sendiri dia ada. Dia tidak perlu penyebab. Karena dia adalah penyebab pertama dari segala sesuatu. Saya harap Anda sambil membaca beberapa teks berikut ini bisa untuk menolong saudara tentang keberadaan Allah. Ya. Kemudian Allah tak terhingga. Tak terhingga artinya tidak dapat dibatasi dengan ukuran tempat, ruang, dan waktu. Berbicara soal ukuran, kita akan melihat ada banyak dimensi di dalam alam ini yang membutuhkan ukuran. Contoh mungkin tentang ukuran meja berapa besar, kemudian ruang berapa besarnya. Ada ukuran tertentu yang dijelaskan di sana. Segala sesuatu membutuhkan penjelasan ukuran. Berapa luas, ya. Kemudian ada tempat. Nah, ini berhubungan dengan sebuah alamat, di mana kita melihat yang namanya tempat itu ada satu dimensi, ada satu tempat yang mengharuskan bahwa lokasi menunjukkan keberadaan sesuatu. Kalau kita manusia memang diperlukan yang namanya tempat. Ini diwujudkan dalam beberapa bentuk, ya, seperti alamat, seperti GPS menunjukkan tempat, ya. Tapi apakah Tuhan bisa didefinisikan tempatnya atau alamatnya? Tentu tidak. Berbeda dengan manusia. Kemudian ruang ini menunjukkan adanya satu space untuk keberadaan, ya. Kalau kita membutuhkan ruang, dimensi di mana kita berada, ya, misalnya kamar, ruang kelas, ya, itu adalah ruang, kamar mandi. Bahkan mungkin dimensi tubuh kita itu dapat diukur seperti ukuran, ya, misalnya total dimensi tubuh kita itu 2 meter, ya. Jadi yang diperlukan ruang adalah 2 meter. Sedangkan Allah tidak perlu dibatasi oleh ruang yang demikian. Dan dengan badan kita yang besar, tidak mungkin kita dapat memasuki suatu lubang yang kecil. Tapi Allah tidak bisa dibatasi demikian oleh ruang. Demikian pula dengan waktu. Manusia terbatas oleh waktu. Kalau sudah malam berarti kita tidak bisa beraktivitas dan kita tidur. Tetapi Allah apakah dibatasi oleh waktu? Allah tidak pernah dibatasi oleh waktu. Waktu itu membatasi pergerakan-pergerakan kita. Ya. Kalau kita, apa yang berhubungan dengan waktu? Yang pertama, siang, malam. Kemudian usia manusia di bumi. Ya. Sehingga kalau umur sudah tua, mungkin sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Itu berhubungan dengan waktu. Nah, lalu apakah Tuhan dapat dibatasi dengan waktu? Tentu saja tidak. Ya. Tuhan melampaui segala bentuk ukuran, tempat, ruang, dan waktu. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa Tuhan harus dibatasi oleh waktu. Dan luar biasanya Tuhan menjelma dalam Yesus Kristus, masuk dalam ukuran, dalam tempat, dalam ruang, dalam waktu yang berhubungan dengan sejarah manusia. Setiap manusia itu memiliki sejarah, ya, yang membuktikan bahwa manusia itu terbatas. Tetapi Allah
tidak terbatas oleh sesuatu, bahkan segala benda yang terbatas itu semua bergantung kepada Allah. Ya. Dalam arti imanen, ya, ada di segala tempat dan keadaan dan hakikat Allah itu sendiri. Kapanpun dan dimanapun zat rohani itu, dan pastilah ia utuh adanya. Jadi tidak pernah terpisah, terpecah, atau hancur, atau seperti yang kita bayangkan sebagai kefanaan bentuk fisik, bentuk ruang dan waktu. Berbeda dengan Allah. Kemudian Allah itu kekal. Berarti bahwa Allah selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Kalau kita mempercayai bahwa memang Allah itu tidak pernah tidak ada, maka dapat memberikan dorongan iman kepada kita untuk senantiasa percaya kepada pemeliharaan Allah. Janganlah bersandar kepada kekuatan dan pengertian diri sendiri. Sebab apa? Ya. Kekuasaan Allah atau keberadaan Allah menjamin orang-orang percaya untuk berada di dalam pemeliharaan Allah. Keberadaan Allah tidak bisa dijabarkan titik awal dan titik akhirnya. Maka Tuhan itu tidak ada tanggal lahir dan tanggal kematian. Sedangkan manusia, kalau manusia lahir, ada tahun, ada tanggalnya. Ya, misalnya seperti Didi Kempot, ya, Master of Campur Sari, yang lahir pada tahun 1966 dan meninggal kemarin pada hari Selasa kemarin pada tahun 2020. Manusia memiliki dimensi di mana dia ada awal dan ada akhir. Tetapi di dalam kitab Wahyu kita melihat penjelasan yang disampaikan oleh Yohanes penulis Wahyu. Dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega artinya yang awal dan yang akhir, yang menyebabkan awal segala sesuatu dan menyebabkan akhir dari segala sesuatu. Kalau dia penyebab, maka dia tidak butuh penyebab lain untuk dirinya itu disebabkan oleh pihak lain keberadaannya. Tidak. Ya. Keberadaan kekal Allah tidak bergantung kepada objek-objek atau benda-benda lain atau hal-hal lain, ya, melainkan bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini kesempurnaan Allah di mana ia ditinggikan di atas segala batas-batas sementara dan segala rangkaian waktu, ini menurut Berkhof, dan memiliki seluruh keberadaannya di dalam satu saat sekarang yang tak dapat dibagi-bagi. Jadi Allah itu utuh adanya dalam dimensi atau ruang yang tidak dapat diukur oleh kemampuan manusia. Itulah Allah yang kekal. Artinya dia tidak perlu berakhir. Allah selalu ada, ya. Kalau saudara tidak selalu ada, tetapi Allah selalu ada. Ya. Ini penting bagi kita untuk mengokohkan percaya dan iman kita kepada Tuhan. Kemudian, ya, dari sisi kerohanian, Allah tidak memiliki ciri apapun yang terdapat pada benda. Allah tidak dapat dibagi, dimekarkan, ataupun dijumlahkan. Karena Allah itu bukan bentuk matematis. Karena Allah tidak kelihatan. Ya. Seperti dalam Kolose, kemudian 1 Timotius, Ibrani 11, ya. Semua pemikiran yang akan menyatukan atau menyamakan Allah dengan dunia tidak dapat digunakan
untuk memberikan suatu rangkaian gambaran atau pencitraan tentang Allah. Karena Allah tidak dapat digambarkan dalam bentuk-bentuk yang duniawi. Ya. Oke, kerohanian Allah itu berarti pertama Allah tidak berbadan dan tidak berwujud. Seperti yang pernah saya katakan bahwa sekalipun seorang astronot sampai di bulan, kemudian mencari-cari Allah di mana, tidak akan pernah dia ketemui. Bahkan sekalipun seorang penambang yang menembus batas kedalaman tanah tidak akan pernah bisa untuk membuktikan wujud Allah itu seperti apa atau bentuknya seperti apa. Karena tadi kita sudah bahas bahwa Allah itu tidak dapat diukur dalam tempat, ruang, atau waktu. Tidak bisa. Nah, sehingga jika Allah adalah roh, maka dengan sendirinya Allah tidak berbadan dan tidak berwujud. Inilah menjadi alasan mengapa bangsa Israel itu dilarang menyembah berhala dan membuat patung. Ya, sehingga mungkin mereka ingin membuat replika atau suatu bentuk wujud benda yang mereka anggap sebagai Allah. Itulah yang disebut sebagai berhala. Memang pada abad pertengahan sejarah gereja, kita melihat ada banyak terjadi perdebatan tentang simbol-simbol gereja, termasuk soal patung di gereja boleh atau tidak. Ini menjadi ranah penyelidikan dalam sejarah gereja. Sehingga umumnya gereja Kristen pada saat ini, selain gereja Katolik, gereja Kristen tidak banyak yang memiliki adanya patung-patung atau model-model lain di dalam gereja. Berbeda dengan gereja Katolik. Mereka dapat membuat patung, ya, patung Yesus, patung Maria, atau patung apa saja yang memiliki bentuk atau corak dari bentuk-bentuk terdahulu, ya. Nah, lalu perdebatannya, apakah dengan adanya patung-patung yang demikian dapat menjadi implementasi keberadaan atau kehadiran Allah di situ? Tentu itu tidak bisa demikian. Bagi kita yang menyembah dalam roh dan kebenaran, tidak membutuhkan media, ornamen-ornamen yang menjadi tumpuan dari sebuah kepercayaan kita. Tidak dapat demikian. Sehingga Allah mengatakan kepada bangsa Israel bahwa penyembahan berhala itu adalah bentuk dari pengkhianatan terhadap Allah itu sendiri. Jadi Allah sedang berkata kepada Israel bahwa diriku ini tidak boleh disamakan dengan bentuk-bentuk yang kalian buat. Patung, lembu, emas, apa saja itu tidak boleh. Ingat 10 hukum Tuhan, ya, juga dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung-patung. Nah, itu sudah jelas tegas. Yang kedua, tidak dapat dilihat oleh manusia. Siapa yang dapat melihat Allah? Tidak ada. Sehingga Yohanes berkata, tak seorang pun yang pernah melihat Allah. Apakah Musa melihat Allah? Tidak. Musa hanya melihat penampakan Allah. Paulus menyebutkan Allah sebagai objek yang tidak kelihatan. Ya. Memang Allah tidak kelihatan, tetapi dalam penjelmaan Kristus kita dapat menjumpai bagaimana sifat-sifat kasih Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Dalam Kristus, tentu. Tidak ada orang yang sudah melihat Allah. Nah, ini problematika iman kita. Kalau tidak ada seseorang pun yang pernah melihat Allah, atas dasar apa saudara dapat percaya kepada Allah? Ini menjadi pemikiran kita baik-baik. Kalau kita tidak pernah melihat Allah, atas dasar apa Anda percaya kepada Allah?
Hmm? Tentu uh, iman, tentu itu jawaban. Dan iman ini menjadi dasar, ya, sekalipun kita tidak melihat bukti bentuk atau kehadiran fisik Allah, tetapi iman itu menjadikan kita berkeyakinan bahwa memang Allah itu ada. Ketiga, Allah itu berkepribadian. Artinya memiliki kesadaran diri dan kemampuan membuat keputusan sendiri. Allah berpribadi itu jelas sekali di dalam Alkitab. Allah berkeputusan, Allah berfirman, Allah memberikan pemerintah, Allah menyatakan adanya sebut aku, ya. Kemudian Allah dapat murka atau marah kepada manusia, menunjukkan kepribadian Allah. Hanya yang memiliki roh yang dapat disebut sebagai pribadi. Ya. Tidak pernah dikatakan kepada pribadi anjing A atau pribadi kucing hitam dan lain-lain. Ya, jadi yang dapat disebut pribadi itu adalah Allah sendiri dan manusia. Itu bisa disebut sebagai pribadi. Lain daripada itu saya rasa tidak. Anda dapat nanti untuk penyelidikan lanjut dalam Kejadian Keluaran 3:15, ya, Anda dapat menyelidiki. Yang keempat, Allah itu hidup. Ini ditegaskan dalam surat-surat di dalam kitab-kitab bahwa Allah itu hidup. Sehingga hidup itu berarti adanya satu perasaan, satu kuasa atau suatu tindakan tertentu. Ya. Sana. Tindakan tertentu itu merupakan wujud dari sesuatu yang hidup. Ya. Yang namanya hidup bergerak, yang namanya hidup itu memiliki suatu tindakan. Sehingga dalam tindakan orang dapat berkata, dalam tindakan Allah dapat menciptakan, dapat berfirman, dapat memberikan perintah, dapat memberikan sabda. Ya. Ini merupakan suatu bentuk dari Allah itu hidup. Jadi kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Ya, seperti dikatakan oleh Alkitab. Kemudian Allah tidak berwujud fisik. Seperti yang sudah kita katakan, jadi roh tidak ada daging dan tulangnya, dikatakan dalam ayat itu. Seperti yang kamu lihat padaku, kata Yesus setelah kebangkitan. Karena Allah adalah roh, maka tidak memiliki wujud fisik yang dapat dilihat atau diraba. Jadi adalah penghinaan terhadap Allah apabila manusia menyamakan Allah dengan benda-benda yang kelihatan terhadap sehingga penyembahan patung-patung, ya, yang dilarang oleh Keluaran 20. Saudara bisa menyelidiki itu. Ini merupakan perbuatan syirik yang tidak berdasarkan keberadaan Allah yang bersifat roh adanya, tidak berwujud benda, tidak berbentuk apapun di dalam alam semesta ini. Yang keenam, yang terakhir, Allah tidak dapat dilihat oleh manusia. Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa kita tidak pernah melihat penampakan Allah itu seperti apa. Jadi jangan coba-coba membuat rupa-rupa Allah seperti patung, seperti apapun juga.
Teofani adalah penampakan ilahi yang dapat dilihat oleh mata jasmania. Itu waktu kejadian eh, pada waktu itu pernah terjadi kepada Abraham. Jadi yang keenam, Allah tidak dapat dilihat. Baik, kita lanjutkan kepada sifat-sifat Allah. Semua sifat Allah harus dipandang sebagai nyata dan objektif. Jadi dalam arti kata, sifat Allah memiliki paling tidak yang disebut sifat alamiah, sifat moral, sifat imanen. Ya, paling tidak sifat Allah ya dapat digolongkan ke dalam tiga ya. Yang pertama, saya ingat lagi, sifat alamiah, sifat moral, dan sifat imanen. Ya, itu menurut definisi yang disampaikan oleh Thyssen. Sperry Shafer memandang Allah sebagai kualitas unggul dalam diri Allah dengan membagi dua sifat. Yang pertama sifat dasar, kemudian yang kedua kepribadian. Oke, itu mungkin bisa kita selidiki. Yang pertama, Maha Hadir. Maha Hadir ini artinya Allah itu ada di mana saja. Jadi tidak peduli dibatasi oleh apapun, Allah selalu ada dimanapun. Tidak perlu Allah buru-buru hadir di tempat lain, karena dalam berbagai tempat Allah dapat menunjukkan keberadaannya secara bersama. Kemudian Maha Tahu artinya Allah menjamin bahwa segala sesuatu dalam alam semesta ini tidak ada yang di luar pengetahuan Allah. Allah tahu segala sesuatu. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Apa yang kita selidiki? Apa yang kita sembunyikan sehingga Allah tidak tahu tentang kita? Coba kita pikirkan. Tentu tidak ada. Tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan dari Allah. Karena apapun yang kita sembunyikan, Allah pasti tahu. Ya, dalam hal Allah Maha Tahu, kita dapat melihat beberapa rumusan tentang Allah Maha Tahu. Yang pertama, Allah mengenal dirinya sendiri secara sempurna. Tidak ada makhluk ciptaan yang mengenal dirinya sendiri secara menyeluruh dan secara sempurna. Apakah Anda mengetahui diri Anda secara penuh, sempurna? Tentu tidak. Ada banyak hal yang Anda tidak ketahui tentang diri saudara. Contoh, ketika saudara sakit, Anda tidak tahu bagaimana mengatasi diri saudara itu. Tetapi Anda perlu bertanya kepada tenaga medis ya, untuk mengetahui apakah saudara itu mengalami gangguan kesehatan seperti apa. Tetapi Allah tidak perlu pihak lain untuk memberitahukan segala sesuatu tentang dirinya. Jadi jangan coba-coba menjelaskan apa itu Allah kepada Allah itu sendiri. Ya, karena Allah sudah tahu tentang diri sendiri. Yang kedua, Allah Bapa dan Roh Kudus saling mengenal ya secara sempurna. Jadi Tritunggal itu merupakan satu konsep di mana kepribadian Allah itu tidak pernah bentrok, tidak pernah memiliki yang namanya perselisihan atau pertengkaran satu dengan yang lain.
karena Allah itu adalah satu. Yang ketiga, Allah mengetahui hal yang benar-benar ada. Jadi apapun yang Allah ciptakan, Dia membuat rincian-rinciannya, hukum-hukum alam dan lain sebagainya. Yang keempat, Allah mengetahui hal yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi ke depan Allah tahu, sehingga Dia memberikan nubuatan eskatologi kepada hamba-hambanya di masa lampau. Kelima, Allah mengetahui masa depan, yakni pengetahuan tentang segala hal yang belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Pada zaman Abraham, Tuhan sudah menyampaikan kepada Abraham masa depan keturunannya akan berada di dalam pembuangan selama 70 tahun, pembuangan ke Babel. Dan itu terjadi, ya, benar-benar terjadi. Yang ketiga, Maha Kuasa. Artinya Allah dapat melakukan apa saja. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Allah? Tidak ada. Ya. Dia memiliki kemampuan, kekuasaan, kekuatan untuk melakukan apa saja. Hanya satu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Dia tidak mungkin menentang sifat-sifatnya, kecuali dia menyelaraskan apa yang dia lakukan dengan sifat-sifatnya itu. Berikutnya, kemahakuasaan Allah dapat dijelaskan dengan pengertian pertama. Maha kuasa bukan satu-satunya sifat Allah. Allah menunjukkan kemahakuasaannya seturut dengan kebijaksanaan. Meskipun demikian, kita dapat melihat sifat-sifat Allah itu berangkai, sehingga Dia tidak dapat hanya menonjolkan satu sifat sifat ilahi, tetapi ada komponen-komponen lain yang dimungkinkan untuk disatukan dalam menunjukkan sifat-sifat Allah tersebut tentang kemahakuasaannya. Dan berikutnya, Allah tidak berubah. Sifat-sifat Allah tidak berubah. Artinya Allah itu konsisten. Tidak ada bagian dari sifat Allah yang tidak konsisten sama sekali. Kudus. Kudus menggambarkan bahwa Allah terpisah dari segala jenis kejahatan, sehingga berbeda dengan semua makhluk ciptaan di bumi. Sehingga yang tidak kudus itu tidak dapat bersatu dengan Allah. Itu sebabnya mengapa tidak seorang pun manusia yang pernah melihat Allah. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya adalah berdosa. Tidak mungkin manusia dalam keadaan berdosa kemudian tiba-tiba berjumpa dengan Allah. Tidak. Ya. Kebenaran dan keadilan, ini sifat Allah. Allah tidak mungkin tidak adil dalam segala keadaan hidup manusia. Bahkan Allah adil bagi manusia, bukan hanya adil kepada orang-orang percaya. Kepada orang yang tidak percaya pun Allah tetap adil. Ya. Anda dapat membaca tentang keadilan Allah di dalam bagian-bagian ayat ini. Saya kira ini merupakan pembuktian dari kebenaran atau keadilan Allah. Kemudian kebaikan Allah. Saya rasa kebaikan Allah itu dapat dirasakan oleh semua manusia tanpa batasan rentang iman, rentang waktu, rentang kepercayaan. Allah itu baik kepada semua alam semesta. Mengapa Dia menciptakan alam semesta, kemudian menata alam ini dengan hukum-hukum tertentu yang dapat teratur dalam alam semesta ini. Sehingga kebaikan Allah ini berhubungan dengan kasih Allah. Sampai manusia yang berdosa, dengan inisiatif dan upayanya Allah menyelamatkan atau menarik kembali orang-orang yang berdosa tersebut. Ya, itu adalah kebaikan. Dan kebaikan ini selalu berhubungan dengan kemurahan Allah. Dia juga berhubungan dengan yang disebut sebagai belas kasihan. Disinilah kita melihat Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua.
Kemudian bagian yang ini mungkin yang terakhir, kebenaran, yaitu sifat Allah yang menjadi landasan semua pengetahuan. Allah itu benar. Kalau ternyata Anda seolah-olah menyelidiki bahwa Allah tidak benar, berarti Anda yang tidak benar. Dalam sifat kekalnya, Allah itu adalah benar. Ya, Eh, kebenaran Allah ini membuktikan bahwa semua manusia itu berdosa, semua manusia itu bersalah dan layak. Baik, saudara, eh, saya rasa hari ini kita cukup sampai pada bagian materi ini. Saya anggap dalam pertemuan 9-10 ini terwakili dalam materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Baik, perhatikan ada penugasan yang akan saudara kerjakan. Yang pertama, nanti dalam penugasan saya akan membuat catatan di situ tentang apa saja penugasan saudara. Cuma saya sebutkan sekarang. Yang pertama, Anda akan membuat refleksi terhadap sifat Allah Maha Hadir. Ya, Anda membuat 3 poin refleksi saja. Kemudian yang kedua, Anda membuat refleksi terhadap sifat Allah yang Maha Kuasa. Jadi satu refleksi terhadap sifat Allah ini ada 3 poin. Nah, apa saja refleksi saudara terhadap sifat Allah yang Maha Kuasa? Contohnya 1, 2, 3 misalnya. Itu yang saudara akan kerjakan. Baik, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.